Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini bertemu dengan pelajaran filsafat Islam ya. Insya Allah Ibu akan mengampu mata kuliah ini selama satu semester, yang insya Allah ada 16 pertemuan. Perkenalkan, nama Ibu Dian Rizky Amalia. Prodi Ibu di bahasa Arab, tapi Ibu di sini diberi amanah untuk bersama-sama kita berproses bersama dalam pelajaran filsafat Islam. Semoga dengan kita mempelajari filsafat Islam ini, pengetahuan kita semakin luas, kekayaan pikiran kita semakin general, tidak stagnan ya, tidak terlalu kaku, karena filsafat pada hakikatnya adalah humanis ya. Humanis di sini lebih pada berkepermanusiaan dan selalu mengangkat nilai-nilai Islam di dalamnya. Kemudian di pertemuan pertama ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyamakan dan menyelaraskan niatan kita bersama. Kita harus tahu apa niatan kampus, apa niatan dari fakultas, dan apa niatan dari prodi kita. Ibu prodi BKPI ya. Jadi penyamaan visi misi ini sebagai penyatuan jiwa, penyatuan hati, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang sama, tidak berbeda tujuan. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang visi dan misi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa perbedaan antara visi dan misi. Visi adalah sesuatu yang mempunyai jangka yang panjang, berbentuk seperti impian. Jangka yang panjang, apa sih impian IMNU? Ya, dia bersifat padat, kalimatnya padat, singkat dan jelas. Begitu pula dengan fakultas dan prodi. Semuanya sama. Apa sih impian fakultas? Apa sih impian prodi BKPI? Ulangi lagi, visi itu bentuknya adalah impian yang mempunyai jangka yang sangat panjang. Sedangkan misi nanti adalah kiat-kiat untuk mencapai visi tersebut, kiat-kiat untuk mencapai impian tersebut. Dilihat di sini bahwasanya visi dari IMNU adalah pada tahun 2027 menjadi sentral pendidikan Islam yang unggul, berakhlak mulia, kompetitif dan profesional pada tingkat wilayah Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian dan penerapan keilmuan yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi ketika kita menempatkan visi kita, maksud Ibu visi IMNU menjadi pendidikan Islam yang unggul, berarti kita siap untuk mensupport ya, menjadi mahasiswa yang unggul. Mahasiswa yang unggul di sini bersifat banyak, secara kepribadian unggul dan juga mampu berdaya saing, mampu untuk selalu berani berproses. Karena untuk menjadi unggul kita harus ditempa, kita harus digesek, kita harus berani untuk mengeksplor apa yang kita miliki, sehingga kita tahu seberapa besar kelebihan kita dan seberapa besar kekurangan kita, sehingga kita bisa menggali setiap potensi yang kita miliki. Berusaha untuk terus menambah wawasan kita, menambah kekayaan apa yang belum kita miliki, dan selalu berakhlak mulia berdasarkan berlandaskan
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Seberapapun profesionalnya kita, seberapapun jiwa kompetitif yang kita miliki, tapi kalau kita tidak dilandasi dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, itu berarti kita tidak mempunyai visi yang sama dengan IAIN NU Metro. Kemudian dalam fakultas juga, visi fakultas menyelaraskan dengan visi yang dimiliki oleh institut. Tetap sama pada tahun 2027, tetap sama tujuannya ya, dalam penerapan menjadi unggul Fakultas Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan ilmu tarbiyah. Menjadi unggul, fakultas yang unggul. Ya, dalam pengkajian kita harus membuka mindset kita. Olah pikir kita harus dibuka. Bagaimana lingkungan masyarakat kita? Bagaimanakah lingkungan pendidikan kita? Bagaimanakah lingkungan yang ada pada komunitas-komunitas tertentu? Apakah semua lingkungan itu sudah maju sesuai dengan yang kita dambakan, sesuai dengan orientasi-orientasi yang kita miliki? Ketika mereka mempunyai banyak kekurangan, ketika mereka mempunyai banyak celah-celah yang harus kita beri, maka itulah kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Selalu mengedepankan pengabdian kita kepada masyarakat yang bernilai pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak ya, tapi di sini lebih pada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sehingga visi dari program studi pendidikan bimbingan dan konseling Islam juga berintegrasi dengan visi misi IAIN NU. Di sini tetap sama ya, unggul, menjadi prodi yang unggul se-Sumatera dalam pengajian, pengembangan, pengintegrasian keilmuan pada bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Tetap kalian harus, kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas SDM kita bersama, yaitu kita mempunyai nilai-nilai profesionalisme, kritis, kreatif, dan inovatif. Tidak berpangku tangan, tidak menerima apa adanya. Maksud ibu menerima apa adanya itu tidak berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam dunia pendidikan, khususnya di BKPI. Kemudian kita harus berusaha untuk berjiwa kritis, karena dari kritis itu akan menemukan ide-ide yang belum ada. Dan juga kreatif, karena dari kreatif itu membuat siapa di sekeliling kita itu merasa lebih nyaman dan lebih hidup. Dan tetap ingat harus berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini semua untuk kesejahteraan warga-warga Nahdien khususnya. Kemudian, bagaimanakah misi? Misi itu berarti adalah kiat-kiat yang bisa untuk menempuh visi tersebut. Kiat-kiatnya apa? Supaya impian kita itu bisa tercapai. Menghasilkan sarjana yang memiliki keilmuan integral. Ya, keilmuan kita itu harus bersifat integral di sini. Berarti mempunyai dan menguasai bidang ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial, ilmu politik, dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai dasar-dasar akhlak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan sarjana yang memiliki kemandirian dan daya saing, melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian, memberikan kontribusi dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat. Di setiap item dari misi IAIN NU ini pada hakikatnya adalah membuat atau menghasilkan sarjana yang berkepribadian unggul luar dan dalam. Unggul luar dan dalam dan mempunyai nilai manfaat yang besar untuk kehidupan masyarakat. Ya. Sudah pada intinya ini keunggulan luar dan dalam, akhlakiyah, profesionalisme juga iya. Ya, dan bermanfaat, karena kalau dua ini sudah kita miliki tapi tidak ada imbas manfaat kepada masyarakat, maka itu zong ya, tidak menghasilkan sesuatu kalau tidak bermanfaat. Visi fakultas juga demikian, misi fakultas tarbiyah juga demikian. Ya,
melaksanakan berbagai upaya demi peningkatan SDM yang ada di Fakultas Tarbiyah IAIN-MNU, melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi, mengembangkan suasana akademik yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keterbukaan, kritis, kreatif, ya, inovatif, ya. Kita menyelenggarakan banyak kegiatan yang berorientasi pada mutu dan profesionalisme. Kita tahu banyak program BKPI yang sudah dilaksanakan. Ketika mereka mempunyai banyak program, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi, antusias yang tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan dan membekali diri kita untuk menjadi seorang mahasiswa yang bermutu tinggi, mempunyai daya saing yang tinggi juga. Ya, jadi ibu minta semangat kalian mengikuti program apapun yang kita miliki. Sedangkan misi dari program studi bimbingan dan konseling Islam adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis ICT, ya. Apalagi sekarang pada zaman 4.0, ICT, Information Communication Technology ini sangat penting sebagai menunjang kelancaran kita dalam berproses belajar mengajar kita. Jadi kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi saat ini, karena itu menunjang kemampuan kita mendapatkan kemampuan yang lebih unggul. Hampir sama ya di sini misi program studi bimbingan konseling dengan misi fakultas. Intinya adalah kita siap untuk berproses, kita siap untuk selalu meningkatkan, ya. Kita harus siap untuk selalu update gitu ya, update segala sesuatu, update ilmu secara teoritis dan praktis, apapun demi menunjang pengembangan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Ya. Karena pada hakikatnya seorang mahasiswa itu bukan hanya mampu dalam teori, tapi juga dia mampu dalam praktek. Sebagai bukti bahwa dia bisa mengimplementasikan ilmu yang dia miliki, sehingga mempunyai nilai-nilai keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif demi perubahan sosial. Khususnya kita harus siap untuk selalu mengawal masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, sehingga mereka bisa lebih berkualitas dan bisa menjadi tolak ukur yang menjadi kaca perbandingan yang baik, khususnya dalam tingkat sosial yang humanis, ya. Karena warga Nahdliyin atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itu bersifat humanis, ya. Maksudnya ibu mempertahankan NKRI, ya, mempertahankan NKRI karena NKRI adalah harus bermanfaat di kehidupan masyarakat, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasamuh, tawasul. Kemudian, apa itu profil lulusan BKPI? Profil lulusan anak BKPI, maksud ibu, mahasiswa BKPI itu mau jadi seperti apa sih profil lulusannya? Lulusannya itu mau dibawa kemana? Nah, di sini ibu kenalkan profil utama adalah sebagai pembimbing dan konselor Islam. Ya, pembimbing dan konselor Islam, kalian harus siap membimbing orang-orang di sekitar kita, di tempat formal ataupun non formal, supaya bisa mempunyai kepribadian yang lebih unggul dan berakhlakul karimah. Menjadi asisten peneliti sosial keagamaan, siap untuk melakukan perubahan ketika kita mau terbuka dengan sekitar kita, ketika kita terbuka dengan tidak tertutup mata kita itu tidak cuek, ya, membuka kekurangan dari sekitar kita, kita pasti akan
kajian-kajian, penelitian, pengabdian demi peningkatan sosial keagamaan di sekitar kita. Pengembang media bimbingan dan konseling. Kemudian kita juga bisa menghasilkan media yang bisa digunakan untuk proses bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Kemudian profil tambahan, selain profil utama kita punya profil tambah. Pertama adalah pendidikan non formal, kedua adalah edupreneur. Kita bisa membuka jasa konselor, ya, misalnya konselor sebagai selalu berproses untuk melaksanakan pendidikan non formal. Jadi kita jangan terpaku hanya di sekolah, hanya tempat formal saja. Di non formal pun kita bisa berekspresi, kita bisa mengeksplor apa yang kita miliki. Kemudian jadi edupreneur, ketika kalian kreatif, inovatif, dan apapun bisa menjadi media dalam bimbingan dan konseling, maka itu bisa dijual. Itu punya nilai jual, maksudnya bisa berbentuk program, bisa berbentuk strategi, bisa berbentuk metode ataupun model. Jadi kita pertama demi menunjang atau memenuhi semua kriteria ini, yang harus kita lakukan pertama sekarang adalah sebagai mahasiswa adalah rajin membaca. Karena ilmu bukan hanya di bangku kuliah, bukan hanya di tempat formal, tapi ilmu lebih banyak bisa kita dapatkan di luar bangku formal. Ya, itu yang pertama, banyak baca. Tidak harus perpus, banyak bacaan di Google Scholar. Kalian bisa buka Google Core, kalian download, kalian buka, kemudian kalian baca, kalian review, kalian kritisi, kalian inovasi, dan kalian praktekkan. Insya Allah itu banyak manfaatnya demi menunjang kemampuan kita ya, dan siap menjadi pribadi yang unggul. Sudah ya, pertemuan pertama sudah. Nanti insya Allah ada kita akan selang-seling ya, insya Allah ada pertemuan via grup WhatsApp, dan juga ada pertemuan via lainnya, bisa Google Meet atau video messenger dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan ada selang-seling. Tapi untuk pertemuan pertama ini Ibu cukup menggunakan via grup ya, grup WhatsApp. Nanti insya Allah ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Pada pertemuan kedua ini kita akan lebih mengenal bagaimana hakikat filsafat Islam, definisinya, objeknya, metode, kegunaan dan hubungannya dengan filsafat Yunani. Karena pada hakikatnya awal kali yang sudah banyak tersebar yaitu adalah filsafat Yunani. Nah, kita ingin tahu kenapa bisa ada hubungan antara filsafat Yunani dan juga filsafat Islam. Bagaimana kok bisa dua hakikat filsafat ini mempunyai hubungan seperti itu, dan siapakah para tokoh-tokoh yang berperan dalam menghubungkan ya filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan tahu siapakah aliran-aliran yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan filsafat Islam. Karena aliran ataupun tokoh-tokoh tertentu sangat tidak mungkin bisa menyebarnya atau terjadinya kontak antara filsafat Yunani dan filsafat Islam. Yang pertemuan keempat kita akan belajar tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Di sini siapa yang pernah dengar Al-Kindi? Filsafat dari tokoh Al-Kindi ini merupakan salah satu tokoh Islam ya,
yang sangat berpengaruh pada pengembangan pemikiran ketika itu. Kita akan belajar bagaimana riwayat hidupnya, kita akan belajar bagaimana karya-karya Al-Kindi, kemudian bagaimana pemikiran beliau, kemudian bagaimana juga epistemologi pengetahuan-pengetahuan yang beliau miliki secara indrawi, rasional, dan juga pengetahuan isyraqi dan lain sebagainya. Pemikiran filsafat Ar-Razi. Dalam pemikiran filsafat Ar-Razi juga sama. Kita akan lebih mengenal bagaimana pemikiran filsafat beliau dan apa pemikiran yang menonjol dari beliau, ya. Dan bagaimana beliau mengungkapkan lima kekekalan, ya. Menurut beliau itu ada 5 kekekalan. Insya Allah nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Kemudian Al-Farabi, sama kita akan belajar riwayat juga dengan beliau, karya-karya beliau itu apa saja. Karena begini, seorang pemikir Islam itu bisa menyebarkan atau membagi maksudnya di sini adalah penyebar luasan pemikirannya itu melewat dengan hasil-hasil karya beliau, yaitu buku, kajian-kajian yang beliau temukan, ya, sehingga kita bisa mengetahui pikiran-pikiran yang ada pada beliau, gitu. Jadi kalau kalian mempunyai ilmu, mempunyai suatu hal yang baru, itu nggak akan diketahui orang lain kalau kalian tidak menyebar luaskan. Satunya adalah dengan mempunyai buku yang bisa dimiliki oleh orang lain, yang bisa dibaca. Seperti itu. Kita akan belajar tentang pendapat-pendapat Al-Farabi dalam filsafat politiknya dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Sina. Pasti kalian pernah tahu ya Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah beliau pernah dijuluki menjadi bapak kedokteran. Tapi beliau ahli dalam segala bidang, bukan hanya di kedokteran saja. Beliau ahli dalam bidang-bidang logika, bidang-bidang ilmu lainnya, fikih dan lain sebagainya. Jadi ilmu filsafat ini hanya salah satu ilmu yang beliau miliki, bukan menjadi satu-satunya ilmu, hanya menjadi salah satu ilmu. Subhanallah. Kemudian pertemuan ke-8 kita UTS ya. Kemudian pertemuan ke-9 Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kalau yang berbicara tentang Imam Al-Ghazali tidak ada yang tidak tahu ya. Kita tahu buku yang sangat familiar dengan yang dikarang beliau, yaitu Ihya Ulumuddin, ya. Itu buku satu-satunya, bukan satu-satunya, buku yang sangat populer apalagi di kalangan santri-santri pondok salaf ya. Sangat familiar dengan buku beliau. Familiarnya buku beliau ini menjadikan kita mengetahui apa-apa pemikiran yang beliau miliki, bagaimana konsep-konsep Islam yang beliau miliki, dan dari mana saja beliau mengambil konsep-konsep itu. Di sini juga kita akan belajar tentang karya-karya beliau juga. Kemudian beliau juga mempunyai pembaharuan dalam ilmu-ilmu agama. Kita akan belajar bagaimana pemikiran tasawuf beliau, pemikiran filsafat metafisika beliau, dan bagaimana jawaban-jawaban beliau tentang polemik yang ada tentang ketuhanan ya. Kemudian Ibnu Rushd juga sama. Kita akan belajar lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran beliau dan karya-karya beliau yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran filsafat Islam. Ibnu Bajjah juga. Ibnu Bajjah merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat berperan. Tapi mungkin yang sangat familiar bagi kita Imam Ghazali ya. Tapi dari filsafat Islam ini kita bisa mengetahui bahwasanya bukan hanya tokoh yang harus kita kenal, tapi kita harus mengenal banyak tokoh. Ya. Kita akan belajar sejarah singkat kehidupan Imam Bajjah,
dan kita akan belajar bagaimana menurut beliau ajaran-ajaran filsafatnya tentang materi dan bentuk, etika-etika, akal dan pengetahuan, jiwa menurut beliau itu bagaimana, spiritualitas beliau itu bagaimana, asal menurut beliau bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang filsafat Ibnu Tufail. Ibnu Tufail mempunyai karya yang harus kita kenal, dan seberapa besar karya beliau itu berpengaruh dalam pemikiran filsafat Islam. Apa ajaran-ajaran filsafat dari Ibnu Tufail? Beliau mengajarkan tentang dunia, tentang Tuhan, tentang kosmologi cahaya, epistemologi pengetahuan, etika, dan lain sebagainya. Ya, kalau nanti lebih kritis, dan kekritisan itu bisa ketika kita membaca, ketika kita itu membaca. Jadi ibu sengaja memberikan kalian kontrak kuliah ini yang pertama supaya kalian itu, oh besok pelajarannya ini, wah saya harus nyari di Google Scholar ataupun manapun tentang ini, tentang judul ini, supaya saya ketika nanti diajak diskusi saya itu sudah ada pendahuluan, sudah ada baik gambaran-gambaran tentang salah satu tokoh yang akan kita bahas. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang Ismail Razi Al-Farabi. Semua sama ya, bagaimana kita belajar pikiran beliau, buku-buku beliau yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Kemudian Ibnu Khaldun, siapa yang tidak tahu Ibnu Khaldun? Beliau salah satu orang yang berperan dalam bidang ekonomi ya, selain filsafat. Rata-rata para filosofis ini mempunyai kemampuan, keunggulan bukan di satu bidang saja, dan filsafat itu hanya salah satu bidang yang beliau kuasai. Jadi masya Allah sekali. Nah, di pertemuan 15 kita akan general review. General review itu apa sih? Kita akan memetakan pemikiran kita tentang filsafat Islam yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam tadi. Kita akan petakan, kita akan simpulkan, kita akan lebih pada menemukan perbedaan pemikiran antara banyak tokoh yang sudah kita paparkan tadi itu, menemukan kesamaan-kesamaannya dan menemukan perbedaan-perbedaan. Dan insya Allah itu akan meningkat daya ingat kita supaya tidak terjadi gagal paham atau tidak terjadi sesuatu yang membuat kita lebih tidak memahami, malahan maksud ibu setelah belajar malah bukannya paham tapi malah tidak memahami, sehingga satu pertemuan ini memang sengaja ibu gunakan untuk general review, menyimpulkan dan melihat kembali yang sudah kita pahami dari awal. Ya, kemudian semakin 16 adalah UAS. Nah, metode yang akan ibu gunakan adalah yang pertama metode brainstorming, yaitu curah gagasan. Maksudnya ibu di sini kita model pelajaran kita adalah model konstruktivisme, yaitu melibatkan mahasiswa lebih. Mahasiswa itu sebagai student center. Jadi kalian yang harus banyak terlibat, kalian berusaha untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Dan di sini ibu hanya sebagai fasilitator, mediator, dan juga motivator. Jadi curah gagasan di sini ibu akan ingin tahu bagaimana pandangan kalian dulu tentang topik tertentu. Kemudian setelah itu ibu akan respon pandangan kalian itu. Dan itu juga ibu akan menggunakan metode deduktif ya, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip isi, baru kemudian contoh-contohnya. Ya, baru kemudian contoh-contohnya. Kemudian itu juga ibu lakukan demi melibatkan kalian lebih dalam proses pembelajaran. Kemudian metode induktif, yaitu dari khusus ke umum gitu ya. Jadi ibu contoh-contohkan secara khusus, baru nanti ibu simpulkan ya. Penjabarannya dulu baru nanti disimpulkan. Beda dengan deduktif tadi. Kalau deduktif tadi dari umum ke khusus.
kesimpulannya dulu baru penjabaran. Lebih seperti itu. Semoga kita semuanya bisa menjadi mahasiswa atau penuntut ilmu yang tidak cepat puas ya, karena kalau kita cepat puas maka kita tidak bersifat tomak. Padahal salah satu dari ciri seorang pembelajar itu harus tomak. Tomak itu tidak cepat puas. Oh, ini apa ya? Oh, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, itu jadi sifat tomak itu harus ada ketika kita menuntut ilmu. Kurang lebih seperti itu. Semoga kita semua bisa menjadi orang di atas rata-rata ya. Jangan menjadi orang yang sama dengan orang lain, tapi kita harus jadi orang mahasiswa di atas rata-rata. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.